ada satu hal sih yang rasanya ganjel gitu. Dalam hal ini, aku aware dia tuh agak upset ketika dia berusaha melakukan sentuhan fisik gitu ya ke aku, tapi badanku menolak. Dan suatu hari, akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong bahwa aku ada riwayat traumatis gitu karena pernah mengalami pelecehan seksual gitu ya, beberapa kali waktu usia muda gitu. Ketika seseorang mulai menjauh dari kita, just remember it's not about you, it's about the other person, their reflection of themselves. Hai Solem. Hai, hai apa kabar? Putri ya? Halo. Mm-mm. Mm-mm. Apa kabar? I'm not good, to be honest. Kenapa? Not so good, to be honest. Okay, tell me, what happened? Jadi memang beberapa waktu ini lagi beberapa masalah datang bersamaan. Kerjaan, keluarga, kesehatan. Iyalah juga uh, patah hati sih sejujurnya karena seorang cowok gitu ya. Jadi mood dan fokus tuh jadi agak nggak karuan aja. Okay, tell me more. Jadi singkat cerita, bulan 3-4 bulan ini tuh aku dating sama seorang cowok. Mhm. Um, dan kami rutin ketemu sekitar 1 sampai 2 kali per minggu ya karena kantor kami deketan. Kalau boleh tahu kenal di In mana? general, di dating apps. Oh, online, okay. Mhm. Hmm. Ya, in general we have a good time. Ngobrol nyambung, activity bareng-bareng juga fun. Um, ya selalu nyaman lah dan senang gitu tiap ketemu. Juga cukup agile kalau ada masalah gitu. Mau membicarakan hal yang sulit gitu. Namun mm-mm, ada satu hal sih yang rasanya ganjel gitu. Dalam hal ini, aku aware dia tuh agak upset ketika dia berusaha menyentuh, melakukan sentuhan fisik gitu ya ke aku, tapi badanku menolak gitu seketika dan cukup reaktif gitu. Beberapa waktu dia kelihatan uh, upset atau kaget di antara kedua itu. Upset atau Sampai kaget? suatu hari, Karena beda ya soalnya. itu saat itu yang bikin aku nangis, aku ngerasa di upset sih. Oke, tanpa ada ngomong apa-apa. Cuman dari body language Ya, aja. ya, dan suatu hari aku karena aware ya sama hal itu, akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong uh, bahwa aku ada riwayat traumatis gitu karena pernah mengalami pelecehan seksual gitu ya beberapa waktu gitu, beberapa kali waktu usia kecil, usia muda gitu. Oke, I'm sorry that Uh, happened to di you. situ ya, no worries, Kak. Ya, aku sebelum mau cerita tuh ke dia udah langsung agak judgement gitu. Padahal dia bukan tipe yang judgement banget gitu. Jadi dari situ udah kelihatan mulai agak berjarak gitu, dan akhirnya ada satu waktu dia bilang dia nggak ngerasa connect gitu sama aku, dan ya udah menjauh gitu aja. Jadi sekarang udah totally menjauh. Udah gak pernah ketemu lagi. Udah nggak pernah ketemu lagi. Oke. Kalau boleh tahu waktu kamu ngobrol sama dia yang akhirnya bikin kamu decide untuk open up to him that you have the sexual, trauma gitu. Karena apa? Karena yang pertama, aku aware dia kecewa gitu di bagian itunya. Dan hari itu kebetulan ngerasa dia makin makin berjarak sih dari sebelum-sebelumnya gitu. Sehingga akhirnya aku mau membuka diri loh pelan-pelan gitu. Uh,
bahwa sebetulnya aku juga on treatment gitu dan terus-terusnya tuh belum belum sempat aku sampaikan sih jadinya karena dia udah kadung reaktif gitu dan jadi beda aja setelah itu. Oke. Kalau yang sebelumnya berarti ketemuan oke, so far oke sampai you both get into physical. Ya ya sebenarnya dari awal udah doing physical attachment sih Kak. Cuman memang aku agak kagok sejujurnya gitu dan dalam beberapa beberapa apa uh, permintaan dia aku menolak gitu. Yang masih sederhana sebetulnya. Oke. Sorry kalau boleh tahu waktu itu kejadian sama kamu, the sexual kamu kejadiannya apa? Sexual harassment atau apa? Itu sih sebetulnya lebih ke pelecehan seksual sih kayak secara Oke, dan semenjak kejadian itu berarti kamu udah ada treatment, udah seek professional, udah you do your own ini ya, your own work berarti ya. iya. Nah, Ya sebetulnya menemukan bahwa aku ada trauma juga psikologku sih dulu aku bukan karena isu itu, tapi dia yang menemukan. oh oke, oh jadi kamunya jadi nggak inget gitu awalnya. Ya aku nggak tahu bahwa itu matters gitu sampai akhirnya psikologku tuh notice gitu bahwa badanku menolak gitu. Oke, oke. So, apakah ini setelah kamu get into physical itu pun juga kejadiannya dengan beberapa sebelumnya dengan mantan kamu sebelumnya atau mungkin dengan cowok yang kamu pernah dekat atau baru ini yang memang sebenarnya badan kamu punya reaksi? Baru baru kali ini badanku ada reaksi dan kayak oh iya ya no wonder dulu psikologku notice bahwa ini akan menjadi masalah gitu. Dulu tuh sebenarnya ya nggak seberat itu juga case-nya gitu Kak. Sebetulnya. Cuman akunya usianya terlalu dini gitu saat. Mm-mm. Oke. So akhirnya makanya kamu decide untuk ya udahlah akhirnya ngobrol gitu. Karena pada dasarnya Hmm, sebenarnya apapun yang terjadi dengan diri kita, apalagi spesifik for sexual trauma gitu ya, it's up to us if we want to be open to our partner apa enggak. Jadi dan kalaupun kita memang mau cerita itu karena memang kitanya udah ready, berasa safe and you can trust that person, then you can share ketika memang ada green flag di mana green flagnya itu lebih ke kamunya berasa nyaman, kamunya udah ngerasa trust that person dan kamu open up karena udah mulai ada beberapa hal yang mulai mengganggu. Contohnya misalnya kayak yang kamu bilang barusan, mulai ada part of your body yang sebenarnya nggak bisa terima ada reaksi di badannya mungkin ya badannya bereaksi gitu jadinya mempengaruhi ke sexual activity atau mungkin intimacy. Terus juga mulai adanya berasa kalau mulai nggak nyaman lah gitu. Makanya kamu jadinya berusaha untuk open up dan it's okay sebenarnya untuk open up juga. Dan itu sebenarnya pun juga masih it's up to us apakah kita memang mau open up about our self 100% atau enggak. Jadi sebenarnya enggak ada uh, apa namanya? Enggak ada salahnya untuk open up atau enggak. Cuman maybe mungkin kalau misalnya nextnya kamunya mau open up when you feel safe and trust the person udah memang berasa nyaman dan tahu ada green flagnya and it's okay mungkin untuk share. Pada momen ini apakah yang kamu waktu itu share itu lebih ke karena terpaksa kamu share atau gimana? Iya, in general aku mulai put expectation sih sama orang ini karena nyaman gitu. Dan betul juga sih bahwa saat itu aku ngerasa harus menjelaskan sesuatu. Jadi ada sisi keterpaksaannya meskipun aku udah nyaman sama orang ini. Okay. So how did that make you feel ketika kamu share dan reaksi dari dianya itu ada penolakan atau rejection atau upset atau apapun? Have you talk about it? Ya, secara gesture dia emang langsung beda banget gitu. Saat itu memang lagi sambil jalan juga. Yang biasanya dia mau ngobrol dulu gitu, udahnya jadi enggak gitu langsung.
buru-buru pulang kayak gitu-gitu. Terus dariku sendiri sih mencoba digest peristiwa ini beberapa waktu sampai akhirnya aku berani nanya gitu, ini masih bisa kita lanjut nggak gitu, Oke. penjajakan kita. Mhm. Dan dia bilang apa? Dia menolak secara halus sih, dia bilang nggak ada koneksi saat ini dan ke depan pun aku nggak tahu masih ada koneksi apa enggak. And itu kejadiannya kapan and how did that make you feel? Sekitar 3 minggu lalu, Mhm. dan itu untuk kali kali keduanya sih selama jalan sama dia aku menangis, beneran nangis kejer gitu. Oke. Kamu kalau boleh tahu, kamu nangisnya karena penolakan atau karena kamu tahu bakal kehilangan dia atau gimana? Kayaknya yang kedua karena aku langsung recall sama banyak hal sih yang menurutku gak adil banget ya gitu. Ya akar masalahnya ke sana. Jadi recall pengalaman-pengalaman kehilangan masa lalu sih. Oke. Um, Kalau misalnya aku boleh bilang, ketika misalnya kamu berusaha mau apapun itu kejadiannya nanti, atau itu juga kamu ternyata mau share to anyone, siapapun itu, and then reaksinya beda, atau reaksinya ada rejection, atau reaksinya apapun reaksinya itu, just remember that actually the reaction is not about you, it's about them, reflection of them sebenarnya. Jadi kadang banyak orang yang mereka ketika berada di situasi yang seperti itu mereka jadi nyalahin diri sendiri dan berpikir kalau gue nggak cerita mungkin nggak begini, kalau gue nggak share mungkin nggak begini gitu. Tapi apakah ketika ada kejadian itu kamu berasa kalau kamu ada blaming yourself, you think that this is your fault, atau mungkin kamu lebih berasa atau kamu nggak berasa apa-apa sama sekali, kamu bingung? Itu iya banget sih dan aku juga bilang ke dia, kalau aku nggak marah sama dia, aku cuma marah sama keadaan. Yang mana di lubuk hati terdalam tuh jatuhnya jadi guilty sama diri sendiri sih. Oke. But ya, aku cuman mau share ke kamu aja, mau ngasih tahu kalau misalnya itu yang kejadian, reaksinya dia tiba-tiba menolak dan tiba-tiba dia menjauh dan langsung bilang kalau kita merasa nggak connect. It's not about you, it's about him. Nah, reaksi orang ketika mereka menghadapi segala trauma itu macam-macam. Kadang ada beberapa yang memang mereka karena mungkin gak ready, jadi mungkin mereka nggak tahu mereka harus merespon seperti apa. Kamu sebelumnya ada nanya nggak? Kenapa menjauh, kenapa apa, atau apa? Pernah nanya Nggak sebelumnya? pernah, Nggak pernah nggak nanya. pernah. Oke, so Hmm. banyak hal dan kita juga nggak tahu ya, unless mungkin kita nanya. Ada beberapa hal yang mungkin juga yang memang banyak orang tuh bingung ketika harus dealing dengan trigger dengan mereka punya, apakah itu mereka ke-trigger dengan mereka punya trauma, atau mungkin justru merekanya sendiri pun juga bingung atau takut, atau mungkin nggak pernah handle sebelumnya. Jadi feelingnya pun juga mungkin campur aduk, atau mungkin bisa jadi juga ya karena memang gak pernah mengerti ada, they don't really understand sexual Hmm. trauma itu gimana. It could be few things, banyak hal. Tapi ketika seseorang mulai menjauh dari kita, just remember it's not about you, it's about the other person, their reflection of themselves. Jadi kamunya sendiri pun juga kalau misalnya, berarti kamu udah gak ada kontak sama dia dong? Ada, tapi tipis-tipis banget waktu dia sakit sempat ngabarin. Okay. What do you want from him? Long term relationship, to be honest. Kenapa? Long term relationship. Long-term relationship. Do you feel like he's the right one for you? Ya, That aku bikin beberapa deal breaker gitu dan checklistnya banyak banget dia yang oh oke nih gitu. Cuman di okay. bagian itu aja yang belum ketemu. Okay. Tapi kamu nggak berusaha untuk making conversation. How did that make them Itu his feeling? Atau dia pernah share dia punya feeling sebelumnya nggak ke kamu? di bagian itu yang aku bingung sih gimana mulainya. Apakah dia prefer atau enggak?
Aku takut dia butuh space aja gitu, malah makin gak nyaman kalau aku menginisiasi percakapan. Tapi kamunya masih memang mau coba approach atau do you want to, just make a distance with him atau gimana? Yes, do you want a long-term relationship? But what do you want right now? Sejujurnya aku mau membangun koneksi sih, ya maksudnya mau mau deket lagi Mau sama dia atau sama orang lain? sama dia sih. Oke, so berarti kamu memang mau balik sama dia lagi gitu. You try to approach him and ask him juga. Him aku belum berani Belum beraninya karena sungkan apa? sih. Hmm. Ya takutnya dia ngerasa terganggu aja gitu. Ya Ini kalau boleh tahu kejadiannya kapan? kejadian yang bagian Dia mulai menjauh. Sekitar 3 pekan lalu. Sekitar berapa? 3 Tiga minggu. pekan lalu. 3 minggu yang lalu. Tapi 3 berarti minggu. sekarang ngobrolnya sebelum kejadian itu ngobrol oke, segala macam oke. Tapi setelah kamu share tiba-tiba menjauh. Ya sebenarnya terkait ngobrol itu biasanya aku memang bukan tipe yang texting gitu. Jadi memang ngobrol langsung. Cuman memang setelah aku bilang ini mau dibawa kemana gitu, setelah kejadian aku share soal trauma, dia langsung udah ya dia merespon, dia nggak ada koneksi, dan habis itu nggak pernah lagi ada percakapan secara teks kayak gitu sih. Dan sekarang kamu masih mau mencoba atau gimana? Karena kan dia udah bilang kalau dia nggak ada feeling kan, connectionnya nggak ada. Do you still want to give it a try? Itu juga sih yang pengen aku mintakan opini gitu ya dari Kak Zola. Apakah dia akan terbuka atau justru terganggu gitu dengan aku yang asking for kamu, let's say gitu. Walaupun sebenarnya it's better ask than assume. Iya kan? Kita juga nggak tahu. Kita juga akan cuma nebak-nebak kalau kita nggak nanya gitu. Segala sesuatu yang dilakukan itu ada konsekuensinya. Kamu mau balik atau kamu mau approach dia ada konsekuensinya. Kamu pun juga stop dan you try to end it and then move on pun juga ada konsekuensinya. Tapi apakah kejadian yang sekarang ini pernah kejadian sama kamu sebelumnya, or this is actually your first time to get rejection from other people after you sharing about your sexual trauma? Ya ini sebenarnya pertama juga sih, to be honest gitu ya. Ya akhirnya aku langsung recall, oh dulu bener ya yang dikatakan psikologku bahwa ini tuh matters gitu dan akan ngaruh ke beberapa aspek dalam hidup gitu, dan kebetulan dia adalah yang pertama gitu during my terapi gitu sama psikolog. Tapi sekarang kamu udah mulai lebih better. How you handle about your sexual trauma? Do you still have a lot of triggering moment apa gimana? Ya salah satu yang ngobatin aku tuh sebetulnya dengan cara sharing, kayak lebih ke mengedukasi sih bahwa this issue is real gitu. Ya aku selalu support beberapa kayak gerakan feminisme, terus ya juga reach out beberapa community yang pernah mengalami hal yang serupa gitu, karena bahkan sesama teman perempuan pun banyak yang mengecilkan gitu Kak Ishin. Okay, that's good. If it's help, karena kan kita by sharing is caring kan. And I think it could be 2 options. I cannot decide anything for you, but what I can tell is actually if you want to talk to him atau kamu memang pengen ngobrol dan you want to give it a try, kasih kesempatan untuk diri kamu lagi misalnya gitu ya. And then kamu mau tahu apakah ini sebenarnya bisa atau enggak, walaupun sebenarnya dari awal dia juga sudah bilang kalau there's no connection setelah kamu ngobrol kan. Dan dia bilang itu, but if you want to give it a try, you can give it a try and then you can ask.
you can ask him dan tanya aja anyway. Aku mau nanya dong. I'm still curious actually about what happened to us. If it is okay for you, gitu. Dan kamu tinggal tanya aja. Anyway, after I share about my sexual trauma, how did that make you feel? Iya sih, itu belum pernah aku tanyakan. Ya, kamu bisa tanya. Kalau memang kamu belum pernah ngobrol, then it's okay. Kamunya masih ngobrol. Kamunya masih teks, masih ngobrol. Iya. Oke. Iya. Oke. Berarti kamu coba aja. If you want, you can just text him and then ask. Tapi again, harus ready with a lot of the outcome. Karena kita nggak tahu reaksi sebelah sana seperti apa kan. Actually by asking the question and then sharing how you feel, that actually you're being vulnerable to him. Are you ready to be vulnerable to him? Do you feel safe with him to share? Iya sih. Ya, bisa dikatakan 45% setelah melihat reaksi dia terakhir. Ya. And maybe kalau misalnya kamu memang sudah punya checklist yang kamu bilang tadi, dia tick all of your boxes gitu. That's why you want him to be your partner. Or maybe ada some of deal breakers. Ternyata mungkin ada hal-hal yang mungkin kamunya masih belum tahu tentang dia kan. It's a long process. Get to know someone, getting to know people, it's a long proses sebenarnya. Apalagi kita selagi masih dalam relationship atau misalnya orang yang mereka menikah pun, they still getting to know each other. Makanya kadang ada momen dimana kok gue berasa gue nggak tahu pasangan gue kok kayaknya berubah. Kadang mungkin nggak berubah, they're evolving. There is something that we don't know actually about our partner. And the moment we think that we know, di situ sebenarnya yang akhir malahnya jadinya kayak kalau mereka yang udah menikah lama ya, sparksnya jadi hilang lah gitu, chemistry-nya pun juga hilang karena mereka berpikir oh ya udah gue udah tahu pasangan gue gitu. Padahal sebenarnya we don't know, even sometimes we don't know ourselves. We keep evolving kan. Jadi kalau misalnya kamu memang berasa oh ya udah, you think that he's the right one for you and you want to explore with him, the first thing that you need to do is actually ask him that question. Tapi you have to be ready with a lot of the consequences dan outcome dari dia ya. If you're ready for it, then go for it. But if you think that kayaknya enggak deh, nggak mau lanjut gitu ya sama dia, okay, just take yourself dulu aja, take your time to process everything, enjoy dulu aja your moment, enjoy feel your emotion juga, karena kan again everything happen for a reason juga gitu. Dan maybe this is a lessons for you untuk nextnya ketika ketemu dengan situasi yang sama, you know how to respond. Ya sih. Aku jadi dapat insight kalau terlalu dini ngasih judgment tuh juga bisa bikin hilang sparks gitu ya dalam relationship. Ya, tapi again karena kan namanya relationship kita nggak selalu looking for the sparks kan. Yang paling penting adalah if you want to get to know someone, lihat dari dia punya words-nya align nggak dengan dia punya action dan ada konsistensi apa enggak. Tapi kalau misalnya memang ngobrol masih on and off dan kamu berasa kalau ada something yang harus kamu explain, maybe you need to ask yourself, kenapa harus explain sekarang? Ada apa? Apakah memang harus di-explain pada saat itu karena kamu takut dia marah pada waktu itu gitu, if you can flashback. Karena kan kamu waktu itu ngomong sama dia in the moment yang memang sebenarnya situasinya lagi gak enak. Kayak ada pressure ya. Iya, ya aku takut terlalu dini, takut kehilangan orang sih. Iya. Yeah, it's normal kok gitu. It's fine, but at least after this situation, kamunya jadi pasti you learn something kan dari sini. Jadinya tahu ketika ada sesuatu, do you need to react immediately or respond apa gimana? Karena kan
dealing with the sexual trauma is not easy, definitely, and you're already strong enough to share about your trauma to someone that actually you only know for like what 4 weeks, 4 months. Oh, 4 bulan. Okay, yeah, 4 months. Jadi Iya sih. maybe you can think juga apakah kamu memang mau lanjut? Maybe you can ask, or you decided to okay, let's just end it. Take your time to heal dulu, get to know yourself more, and then once you're ready, and then you can find a new one. Sebenarnya aku masih agak penasaran, adakah tanda seseorang itu cuman kaget aja dan bingung, atau memang ya udah nggak mau gitu. Ini kan bukan sesuatu yang banyak mungkin mereka hadapi ya, kayak bukan kayak misalnya yang menghadapi dalam on a daily basis gitu, apalagi yang related to trauma or sexual trauma. A lot of people they don't know how to respond or react, jadinya malah mungkin bingung apakah scared karena dia takut akhirnya dia kabur, bisa jadi, or maybe he didn't know well about sexual trauma kayak yang seperti aku bilang tadi juga gitu ya, nggak mengerti tentang impact-nya nanti gimana kalau dalam relationship segala macam. But itu bisa macam-macam, atau mungkin ya sesimpel karena mungkin nggak tahu dealing and then menjauh. Tapi kalau misalnya dia bilang there's no connection, I think that's a sign. Sign bahwa yang kedua. It's a sign kalau ya memang sebenarnya there's no connection. So yeah, just believe what they say. If they say there is no connection, it's no connection. If they say that. Iya, itu cukup menjelaskan sih. Dan aku harus banyak refleksi sih jadinya. Maunya gimana dan kayak apa. Ya, paling penting sih sebenarnya we have to know our needs dulu and what we need from the relationship. Terus juga in your case mungkin what you can do, if I can give you some advice. Nextnya misalnya kamu lagi dekat sama orang, try to get to know them dulu aja, and then maybe kamu bisa kamu bisa bilang di awal kalau memang kamu pernah punya reaksi yang badan kamu punya bereaksi ketika ada physical. Mungkin dari awal kamu bisa bilang ke orangnya, and you can see actually orangnya itu memang respectful atau enggak when you say that. Jadi ketika kamu baru deket dan segala macam, kamu bilang aja dari awal kalau I don't really easily to get into physical, I'm not comfortable. Sampai berasa memang nyaman, I can do that. You can say that actually at the very beginning. Jadi biar merekanya pun juga tahu sesuatu gitu, aware. You don't have to tell them what happened to you. That's actually how you set your boundaries. Ya itu menjawab banget sih. Gitu. And kalau memang berasa kamunya udah mulai nyaman, and then you trust the person and you feel like there is something that you need to tell them, and it's up to you if you want to tell them that, but make sure segala sesuatunya pasti ada di outcome-nya kan, as long as you're ready with the the reaction after you say something. And remember, remember the right one, your person is actually can accept you for who you are. Jadi kamunya nggak usah takut. Di luar sana itu masih ada cowok yang sebenarnya looking for someone like you. So don't give up. Thank you Kak Sama. Hopefully ngejawab ya. Ya, sangat menjawab sih. Aku bisa berpikir lebih jernih dan bisa membayangkan perasaanku saat itu dan perasaan dia saat itu dan saat ini gitu. Jadi nanti harus ngapain. Okay. Thank you so much loh for sharing. I really appreciate it. Thank you juga. Sorry berantakan banget. Kalau ngomong aku suka terbata-bata. It's okay. Dengan kamu udah share itu sebenarnya by sharing is actually like what you do kan. Kamunya juga suka sharing, and right now you sharing juga. A lot of people could have the same experience as you. Jadi ya mungkin iya, itu yang paling kuharapkan sih. Yeah. So hopefully we can help other people juga in this situation. And one thing
don't give up on love ya. There is someone out there that looking for you. Yuk, Kak Zola. Thank you Putri. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.